Langsung aja kita masuk ke bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sebuah misteri sejarah dan geopolitik yang jujur aja luar biasa menarik. Pernah kepikiran nggak gimana sebuah ideologi yang udah lama dilupakan, ideologi dari seorang presiden yang diasingkan tahun 1981, tiba-tiba bisa bergema lagi dengan sangat kuat di teks geopolitik modern tahun 2026. Ini bukan cuma soal cerita masa lalu, tapi narasi hidup yang secara aktif ngebentuk kebijakan dunia hari ini. Biar lebih kebayang, coba kita mulai dari sesuatu yang belum lama ini terjadi. Di awal April 2026, Presiden Iran Masoud Pezeshkian nulis sebuah surat terbuka. Dan yang menarik, surat ini ditujukan langsung buat rakyat Amerika Serikat. Pesan intinya tuh ngasih garis pemisah yang tegas banget. Iran gak memusuhi warga sipil AS, tapi yang mereka targetkan adalah kebijakan pemerintahnya. Kemanusiaan ditaruh di atas konflik politik. Pernyataan tadi kedengarannya sangat modern dan progresif kan? Tapi justru disinilah letak misterinya. Gimana bisa retorika di surat tahun 2016 ini punya koneksi ideologis yang langsung terhubung sama presiden pertama Iran yang digulingkan dan diusir dari negaranya di tahun 1981? Apa benang merah yang ngehubungin dua era yang jaraknya lebih dari 4 dekade ini? Nah, untuk cari tahu jawabannya, kita masuk ke bagian pertama, sang arsitek ide-ide ini, Abul Hasan Bani Sadar. Bani Sadar ini bukan orang sembarangan. Dia seorang intelektual lulusan Prancis yang gigih banget nyari jalan ketiga buat ekonomi dan sosial Iran pasca revolusi. Dia merumuskan sebuah konsep unik yang disebut Iqtisad Tauhidi atau ekonomi unitarian. Intinya, dia mau gabungin teologi Islam sama keadilan sosial ala sosialis demokratis, yang didasarkan pada konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Secara praktek, dia pengen kepemilikan properti itu dikaitkan langsung sama kerja keras individu, bukan sekedar kepemilikan modal atau kapital. Tujuannya simpel tapi kuat banget, mastiin kelompok yang kekurangan di masyarakat nggak akan selamanya dibiarkan menderita. Konsep ini bikin posisi Bani Sadar unik banget. Dia nawarin alternatif yang benar-benar independen. Di satu sisi, dia nolak mentah-mentah kapitalisme barat yang menurutnya cuma didorong budaya konsumerisme dan dominasi asing. Tapi di sisi lain, dia juga nggak sudi nerima ideologi komunisme Soviet dan Marxisme. Terus, dari mana ide intelektual ini muncul? Pemikiran Bani Sadar ternyata sangat dipengaruhi oleh sosiolog top Iran Ali Shariati. Lewat pengaruh ini, Bani Sadar ngebayangin sebuah negara sosialis revolusioner yang direformasi. Dan ada satu catatan yang super penting, dia pengen gerakan ini dipimpin oleh kaum intelektual awam, bukan dari kalangan ulama. Dia benar-benar mau misahin urusan pemerintahan dari dominasi klerikal secara penuh. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, masa kebangkitan dan kejatuhannya dari tahun 1979 sampai 1981. Coba deh bayangin seberapa bergejolaknya karir Bani Sadar ini. Tahun 70-an, dia cuma seorang eksil di Perancis yang jadi penasihat Ayatollah Khomeini. Februari 1979, dia pulang ke Iran. Januari 1980, dia nyampe di puncak karirnya dan terpilih jadi presiden pertama Republik Islam Iran. Tapi, perhatiin ini, cuma selang 1,5 tahun kemudian, di Juni 1981, dia dimaksulkan dan terpaksa kabur lagi ke Perancis. Nasibnya berbalik secepat kilat. Dan yang bikin kejatuhannya makin tragis adalah angka ini, 75%. Waktu pemilu Januari 1980, Bani Sadar itu nggak cuma menang tipis, dia dapat mandat politik yang luar biasa masif, meraup sekitar 75% suara rakyat. Dia benar-benar figur yang dicintai saat itu. Jadi, apa yang ngancurin mandat sebesar itu? Semuanya berawal dari penolakannya yang tanpa kompromi terhadap Velayat-e Faqih atau perwalian ahli hukum Islam. Sistem ini didorong kelompok garis keras buat ngasih otoritas politik tertinggi ke tangan ulama. Bani Sadar, yang kita ingat pengen pemerintahan non-klerikal, takut banget sistem ini bakal ngubah Iran jadi negara totaliter yang dikuasai elit agama. Gara-gara penolakan keras itulah, serangan politik mulai berdatangan. Kelompok Partai Republik Islam ngelabelin dia sebagai sosok yang terlalu liberal dan gak kompeten secara politik. Puncaknya, di Juni 1981, dia resmi dimaksulkan dengan restu langsung dari Ayatollah Khomeini. Bani Sadar pun lari ke Paris, di mana dia menghabiskan sisa hidupnya terus nulis dan berargumen kalau cita-cita demokrasi pro-kemanusiaan dari revolusi udah dikhianati. Oke, sekarang mari kita fast forward ke masa kini di bagian ketiga, gema modern dan koneksinya di tahun 2026. Gimana ide dari tahun 1980 ini bisa relevan sekarang?
Kalau kita bedah surat Presiden Pezezikian tadi, kita bakal nemuin 4 kemiripan ideologis yang sangat jelas antara pandangan asli Bani Sadar dengan apa yang ditulis Pezezikian. Mari kita kupas satu-satu. Paralel yang pertama, seperti yang sempat kita bahas di awal, adalah pemisahan yang jelas antara pemerintah dan warganya. Sama kayak Bani Sadar di masa lalu, Pezezikian nekenin banget soal hak asasi manusia universal. Dia percaya warga sipil nggak boleh dijadiin musuh cuma gara-gara perseteruan politik antar pemerintah. Kedua, soal kedaulatan dan anti-dominasi. Dua pemimpin ini walau terpisah puluhan tahun, sama-sama vokal nolak agresi. Mereka ngutuk keras campur tangan asing dan imperialisme. Ini benar-benar semangat anti-imperialisme klasik buat mempertahankan kedaulatan nasional. Nah, paralel ketiga ada di pendekatan rasionalnya. Pezezikian nuntut adanya dialog dan diplomasi daripada terjebak konfrontasi buta waktu ngadepin konflik AS-Israel di 2026. Pendekatan ini benar-benar cerminan sempurna dari gaya intelektual Bani Sadar waktu dia milih diplomasi rasional saat krisis sandera Iran di tahun 1980. Dan yang keempat, keadilan sosial. Lewat pesannya, Pezezikian memposisikan dirinya sebagai pembela kelompok yang kurang beruntung dan pelindung hak-hak etnis minoritas. Ini secara langsung membangkitkan lagi jejak-jejak ideologi kiri Islam yang dulu digagas dan diusung mati-matian sama Bani Sadar. Tapi tahu nggak apa yang bikin perbandingan ini benar-benar ironis? Bani Sadar dulu digulingkan dan diusir dari negaranya justru karena dia menentang keras sistem ulama velayat e-faqih. Sebaliknya, Presiden Pezezikian hari ini menyuarakan gagasan pro-kemanusiaan dan diplomatik yang sangat mirip, tapi dia melakukannya dari dalam sistem velayat e-faqih itu sendiri. Dinamika politik yang luar biasa kan? Yang pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting yang wajib banget kita renungkan. Apakah gema dari gagasan kiri Islam yang sempat terkubur ini bakal berhasil membentuk ulang masa depan geopolitik Iran? Ataukah sejarah tentang benturan antara kelompok revolusioner progresif dengan garis keras cuma bakal terulang lagi? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal nentuin arah geopolitik ke depannya. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini dan sampai jumpa.